Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, masuk pada pembahasan Ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soal, ma makna ma'rifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab, makna ma'rifati bihi sallallahu alaihi wasallam an yu'minal mukallafu wa ya'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu ila kafatil khalqi minal insi wal jinni wal arabi wal ajami bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha musyrikun, wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, wa annahu sadiqun fi kulli ma akhbara bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Sin, ma makna ma'rifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah arti dari mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertanyaannya, apa gerang rincian dan gambaran ma'rifat kepada Rasul? Ma'rifat atau pinandu kenal terhadap Rasulullah. Jawabannya, makna ma'rifah bihi sallallahu alaihi wasallam. Arti dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang mukallaf beriman wa ya'taqid dan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya sesungguhnya Allah maha suci dan maha tinggi, arsalahu ila kafatil khalqi, telah mengutus utusannya tersebut kepada seluruh makhluk, minal insi, dari kalangan manusia, wal jinni, dan kalangan jin, wal arabi wal ajami, baik dari suku Arab atau dari ajam, bil huda wa dinil haq, yang mana Allah mengutus utusannya tersebut dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha musyrikun, untuk menunjukkan kepada seluruh agama lain bahwa agama yang hak adalah yang dibawa Rasul, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik merasa berat menerimanya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah, dan arti kita bermakrifat kepada Rasul juga, kita meyakini sesungguhnya Rasulullah sudah tuntung menyampaikan risalah kenabian.
wa addal amanah, dan sudah menuntaskan amanah yang dipercayakan kepada sidin, wa nasahal ummah, dan memberi nasihat pada umat, wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bihi anillah, dan meyakini pula sesungguhnya Nabi itu jujur di setiap apa yang sidin sampaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini arti kita bermakrifat lawan Rasulullah. Meyakini, mengimani bahwa ketika Allah menciptakan dunia dan isinya, ketika mana Allah menciptakan manusia khususnya, pun begitu pula bangsa jin, Allah mengutus utusannya di tengah-tengah ciptaannya, yang mana sang utusan ini menjadi pintu menuju Allah Ta'ala. Sang utusan ini menjadi penyampai, penyambung lidah apa-apa yang hendak Allah sampaikan pada makhluknya dari aturan-aturan agama yang Allah turunkan. Bahasa lain, kita kadakawa mengenal Allah Ta'ala langsung, kadakawa dalam artian bakaku sudah menjadi hamba yang disukai Allah Ta'ala, menjadi hamba yang diridai Allah Ta'ala. Kadakawa bakaku demikian kalau kada maumpati papadahan dan petunjuk utusan Allah itu sendiri. Bermakrifat kepada Rasul, meyakini, mengimani, saya yakin-yakinnya Allah tuh berisi utusan, panjang tangan, yang mana beliaulah yang menyampaikan apa-apa yang bersumber dari Allah. Terfokus, terpusat kepada beliau sang utusan tadi. Dan bentuk pengutusannya tadi ila kafatil khalqi, ke seluruh makhluk tanpa terkecuali, bangsa jinnya, bangsa manusianya, suku Arabnya ataupun suku Ajamnya, tanpa terkecuali. Kalau panggilnya pian mengira Rasulullah itu diutus Allah tuh gasan orang Arab aja, dada, atau gesan orang Asia aja, ada, atau gesan golongan tertentu aja, ada. Tapi ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, jin, manusia, Arab, Ajam, seberataan. Pengutusan tadi itu melingkup seberataan, itu targetnya. Dan pula arti kita bermakrifat kepada Rasul, kita meyakini, seyakin-yakinnya Nabi itu balaghar risalah. Tidaklah sidin wafat, tidaklah sidin meninggal dunia, kecuali tuntung sudah menyampaikan apa yang wajib disampaikan dari Allah. Wajib meyakini itu kita, bahwa sidin tuntung tabligh, menyampaikan, dan kadada yang sidin tutup-tutupi. Apapun yang sudah dari Allah tuh tuntung, tuntas sidin sampaikan. Nah, itu salah satu arti kita bermakrifat pada Rasul, meyakini Nabi tuntung. Tidaklah sidin meninggal kecuali tuntung menyampaikan risalah dari Allah. Wa addal amanah, dan bujur-bujur sudah menuntaskan keamanahan sidin. Kadada yang disembunyi-sembunyiakan, kecuali memang Allah menyuruh jangan disampaikan. Artinya kadada istilah Nabi itu kada menyampaikan sesuatu yang Allah suruh sampaikan, Nabi kada menyampaikan, kadada. Jangan sampai kita tuh terbesit keyakinan Nabi itu ada yang sidin tutup-tutupi, padahal harusnya disampaikan,
dari Allah nih. Tapi sidin menutup-nutupi karena ada faktor tertentu, sebab tertentu. Itu keyakinan yang keliru. Tidaklah sidin meninggal mengecualikan adal amanah, tuntung sudah berataan itu disampaikan. Wa nasahal ummah wa annahu shadiqun, dan kita meyakini bahwa Nabi itu shadiq, jujur, kada berdusta, kada mengaramput. Nabi menyampaikan kita tentang sorga dan neraka, kada hayal-hayalan itu. Jangan biar terbesit pemahaman iming-iming aja sorga neraka tuh. Saya kira umat ini patuh, padahal setelah mati kada ada sorga, kada ada neraka. Nah ini keyakinan yang naudzubillah bisa memurtadkan kita, menganggap sorga neraka tuh iming-iming wara. Sekira orang mau umpat Islam, hak, jannatu hak, sorga itu benar adanya, wan naru hak, dan neraka itu benar adanya. Nabi menyampaikan tentang at-thawab, pahala. Begitu pula Nabi menyampaikan tentang al-ithmu atau iqab, dosa. Nang sidin sampaikan itu bukan ancaman-ancaman pemuntungan belaka. Pahala itu benar adanya, dosa itu benar adanya. Catatan amal Nabi menyampaikan ada kelak juga di hari kiamat ditampaikan seberataan amal perbuatan kita tercatat, disampaikan Nabi kayak itu. Bukan itu ancaman omong kosong, tapi benar adanya itu. Shadiqun, jujur, fi kulli ma akhbara bihi anillah. Apapun yang Nabi sampaikan dan sampai beritanya ke kita, Nabi itu kada berdusta, bahwa itulah apa adanya sesuai dengan yang Allah titipkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bertutur kata disebabkan hawa nafsu, keinginan pribadi. In huwa, tidaklah itu yang disampaikan mengecualikan wahyun yuha, semata wahyu yang diwahyukan. Ada nang sumber pribadi. Ketika Nabi menyampaikan penduduk neraka paling banyak bebinian, kada berdusta Nabi. Memang begitu kan hak itu. Tapi ada sebabnya. Kenapa? Karena pemuntungannya, karena kada menjaga kemaluannya, mudah mendagangkan kehormatannya demi harta, binian-binian yang rusak-rusak tuh. Kalau lakian kada kawa mendagangkan ampunnya, ada payu. Payu lah pian ampun BO. Lakian. Ayo perempuan-perempuan yang mau servisan aku bayar 200 gratis gin kada mau binian. Tapi kalau binian payu. Kenapa? Memang begitu, daya tariknya beda. Dan memang lalakian yang manukarit hidung belang-belang. Binian jarang hidung belang. Sehingga Nabi mengatakan aktsaru ahli nar, kebanyakan penghuni neraka dari wanita. Kenapa? Kada menjaga dua lubang, lubang buntung dan lubang kemaluan, dijadikan alat untuk mencari harta, berjual kehormatan. Nabi menyampaikan gitu, binian paling banyak di neraka, kada bakar ampun. Tapi Nabi menjelaskan sebabnya, sehingga wanita solehah kawa menghindari. Oh berarti aku harus menjaga pemuntungan. Oh berarti aku harus menjaga kehormatan. Kada mudah menjalin hubungan dengan laki-laki bukan mahram, pacaran dan selainnya. Karena itu pintu-pintu menuju perzinahan. Nabi menyampaikan tentang fadilat hari ini, fadilat hari itu, fadilat bulan ini. Kada bakar ampun, memang begitu adanya. Shadiqun fi kulli ma akhbara bih anillah. Ini salah satu arti bermakrifat lawan Nabi, bermakrifat lawan utusan Rasulullah ini. Yakin kada omong kosong papadahan sidin itu. Nabi menyampaikan kelak akhir zaman keluar Imam Mahdi dari keturunanku bernama Muhammad ibn Abdullah, ismuhu yuwati'u ismi wa ismu abihi yuwati'u isma abi. Ngarannya sama ngaranku, ngaran abahnya sama ngaran abahku. Kelak ada pasti terjadi. Shadiqun, Nabi jujur kada berdusta tentang itu. Muncul kelak Imam Mahdi. Nabi menyampaikan bahaya fitnah Dajjal. Kelak akhir zaman muncul
Seorang makhluk yang bernama Dajjal mengaku Tuhan, menyesatkan banyak manusia. Bujur kada berdustaan Nabi. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Kada ada keraguan kita terhadap itu. Itu arti ma'rifat lawan Nabi, lawan Rasul. Wala yaqbalullah imana 'abdin wa in amana bihi ta'ala hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bihi min umuri dunya wal barzakh wal akhirah. Ini penting nih, dengarkan. Wala yaqbalullah imana 'abdin. Allah tidak akan menerima, tidak bakal, tidak akan, tidak mungkin menerima iman seorang hamba. Walaupun hamba tadi beriman kepada Allah, kecuali inya juga beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penjelasan perkara dunia, perkara barzakh dan perkara akhirat. Artinya amun orang itu agnostik, istilah modern ini, beriman kepada Tuhan, menerima konsep ketuhanan bahwa alam semesta kada mungkin terjadi sendirinya, pasti ada pencipta. Tapi kada beriman dengan utusan, yaitu Nabi Muhammad, penutup para nabi. Aku beriman yakin bahwa semesta ini kada mungkin terjadi sendirinya, pasti ada penciptanya, sang kreator, Tuhan semesta alam. Tapi aku kada percaya lawan Muhammad sebagai utusan sang pencipta. Selamatlah orang kayak di akhirat. Kada selamat. Kada selamat. Walau inya sudah bertauhid, percaya Tuhan itu satu, esa, kada mungkin alam semesta ini terjadi sendirinya. Tapi mendustakan Rasul, utusan, panjang tangan sang pencipta menyampaikan wahyu untuk pada para makhluk. Konsep ketuhanan menerima, tapi konsep risalah, diutusnya seorang makhluk untuk menyampaikan risalah dari sang pencipta, kada percaya, kada selamat di akhirat. Dan ini pun dikategorikan kafir masih. Karena orang beriman itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul atau utusan panjang tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kawan nih lawan Allah Ta'ala langsung sudah terdahulu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kada benabian lagi. Jangan kawan. Tapi pintu satu-satunya petunjuk-petunjuk menuju hadratillah, petunjuk menuju Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu-wahyu sidin ada di Nabi. Al-Qur'an keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mencakup hadis kursi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama sumbernya dari lisan, gerak-gerik, aktivitas dan umur Nabi ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang apa? Yakin konsep ketuhanan tapi mendustakan sang utusan, kafir juga tetap. Paham? Wa fil hadits, di dalam hadits Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia, jar Nabi. Aku diperintah memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Sampai mereka mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mau beriman kepadaku dan dengan apa yang aku bawa. Hanya aku kada perangi jar Nabi. Ini dalil ketika Nabi membuka wilayah-wilayah Islam, berjihad, membuka wilayah Persia, membuka wilayah AB. Nabi memerangi untuk menyelamatkan mereka juga, menyampaikan risalah tauhid. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka manusia sudah beriman pada Allah dan kepadaku dan apa yang aku bawa, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka sungguh mereka yang sudah beriman, mereka kada halal lagi ditumpahkan darahnya
Mereka menjaga darah-darah mereka dariku. Artinya kada boleh lagi diperangi, dan terjaga harta mereka pun wajib dihormati dan kada boleh direbut, diambil dan semena-mena terhadap harta mereka. Kada boleh. Illa bihaqiha, kecuali ada pelanggaran. Masalah harta tadi. Contoh, hartanya banyak, zakat nisab sampai, wajib itu diambil karena kewajiban zakat. Intinya, aku diperintah memerangi manusia sampai mereka mau beriman kepada Allah dan aku. Biar Nabi. Kalau sudah beriman, hanya kada ada lagi peperangan tadi. Sin, ma huwa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau bagaimanakah nasab Nabi? Jim atau jawab, huwa nabiyul ummi. Dia Rasulullah itu adalah seorang nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Apa arti ummi? Tidak bisa baca tulis. Dalam tarikh sejarah Nabi itu dikenal ummi, kada bisa baca tulis. Bahkan dalam peperangan itu ada juru tulis. Ada juru tulis Nabi. Apa hikmah di balik itu? Supaya kada ada celah orang meragukan Al-Quran. Itu Nabi yang bolah. Itu Nabi seorang yang mengarang Al-Quran, menyusun kata-katanya. Tapi ketika mana fakta lapangan Nabi mulai halus sampai Tuhan dikenal ummi, gugur celah meragukan Al-Quran olahan Nabi. Pahamlah hikmahnya tadi. Dia adalah seorang Nabi yang ummi, buta huruf bahasa kasarnya. Hikmahnya tadi supaya kada ada celah orang mencurigai Al-Quran olahan sidin. Ar-Rasulul Arabi, seorang utusan yang dari suku Arab asalnya. Muhammad ibn Abdullah. Muhammad putra dari Abdullah. Nah, jadi ngaran abah Nabi itu Abdullah. Kenapa? Kada Abdillah. Abdullah, Abdullah itu sama. Kalau pian belajar nahu itu tergantung posisi ngarannya di mana. Kenapa jadi Abdillah? Karena mudhaf, majrur bil idhafah. Seandainya kada ada ibnu sebelumnya, Abdullah pakai rafa, dhammah dibaca. Jadi ngalih amun pian mengarani anak Abdillah. Standarnya dalam bahasa Arab, satu isim, satu kata itu ketika kada dimasuki amil dibaca rafa. Abdullah. Ini ulun ada kasus hanya ini. Ada seseorang hendak menikah. Dua minggu akan datang. Ngarannya Abdillah. Abahnya Abdullah. Minta akadkan lawan ulun pakai bahasa Arab. Juluk apa ente ini? Ngarannya Abdillah. Ngarannya sudah Abdillah dah. Abahnya ngaran abahnya Abdullah. Abdillah bin Abdullah. Kalau bahasa Arab minta akad nikahnya, maka harus sesuai aturan nahu. Ya Abdullah ibni Abdillah. Kenapa ngaran menjadi Abdullah bin? Karena munada. Didahului harfun nida. Ya, mau kada mau Abdullah dibaca. Kenapa ngaran abah ulun pulang jadi Abdillah, maka ngaran ulun? Karena itu mudhaf. Ya Abdullah ibni Abdillah. Mau kada mau Abdillah ngaran. Abah ulun ikam kada anak. Amun ikam nyanyok kan usah bahasa Arab akhirnya. Kejadian nyata. Nang anak ngaran Abdillah, nang abah Abdullah. Kalau bahasa Arab akad nikahnya mau kada mau ulun mengiau. Ya Abdullah ibni Abdillah. Atau balik bib abah ulun nang kawin je. Kada mau. Memang harfun nida. Nah, jadi ngaran abah Nabi pun tuh Abdullah. Kenapa banyak di kitab bahasa Indonesia Abdillah bib? Menyesuaikan Muhammad ibnu Abdillah, putranya Abdillah. Kenapa? Karena posisinya mudhaf, dan mudhaf itu dibaca kasrah, majrur. Kalau ada ibnu sebelumnya Abdullah tetap. Sama Abdurrahman, Abdirrahman. Tergantung sebelumnya apa lafadznya. Jadi mudhaf kada. Nah, paham ya? Jadi abah Nabi Abdullah. Jangan sampai pian bakarasan orang abah Nabi Abdullah aja sekong. Ada Abdillah. No, tampar nih gitu. Kada belajar.
Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib Kaisidin, ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Sebagian mengatakan Kilab itu ngaran aslinya Hakam. Ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sampai Adnan aja yang bujur-bujur jelas. Adapun Adnan sampai ke atas kadawani ulama asal-asalan menulis. Karena Nabi menegur, kadzaban nasabun. Kalau ada nama-nambai Adnan ke atas, itu banyak ulah-ulahan. Tapi intinya Nabi menyampaikan Adnan keturunan daripada Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun nama Adnan sampai Nabi Ismailnya itu khilaf antar ulama. Ada ulama tarikh itu yang menyampaikan sampai bahkan nasab Nabi Muhammad ke Nabi Adam. Nabi Umar bin Alwi Al-Kaf namanya almarhum, guru dari Umar bin Hafid. Ada kitab khusus. Cuman amannya sampai Adnan. Dan lalu disebut Adnan dzurriyyat dari Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim dan seterusnya ke atas. Nah ini nasab Nabi ini sampai Adnan kada ada perdebatan. Tapi zaman wahai ini kan ramai nih membahas nasab habaib. Habib itu keturunan Yahudi jar. Kada ada manuskripnya, kada ada catatannya bahari kitab sejaman. Jakanya inya tuh hidup di zaman Nabi. Nabi menyebut nasab sidin. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai Adnan. Mana kitab sejaman bahwa Adnan berisi anak Ma'at bisa anak Nizar. Ujar si kiai ini. Sambalih Sayyidina Umar langsung. Karena kamu menuntut sejaman, orang sudah syuhrah dikenal bahari. Inilah runtutannya, mereka hafal. Kadang ada bula-ula, kadang ada faktor hendak diakui dan sebagainya. Memang nasabnya kayak itu diingat. Dituntut kitab sejaman. Mana yang sejaman mengatakan Adnan adalah abahnya Ma'at, ibaratnya. Ma'at adalah abahnya Nizar. Mana sejaman? Jakanya nih di zaman Nabi hidup orang itu hilang kepalanya, dapat Sayyidina Umar. Boleh kan? Menuntut sejaman, nasab tuh kada kayak itu. Kalau sudah syuhrah, dikenal, tawatur turun menurun, ini putra ini, kada perlu dibahas. Habaib begitu, sudah mencatat di internal keluarganya tuh mencatat. Abahku ini, kaiku ngaran ini, datuku ini, terus catatan tuh rapi mulai bahari. Budaya mencatatnya tuh sudah ada. Di internal keluarga habaib sendiri, kadang-kadang didustakan. Itu nang mempersoal masalah nas habaib. Takut nih datunya karena jadi bisa kada tahu. Ada usah nepian nih nang hidup-hidup nih. Ngaran datu pian nang kelima siapa? Tahu lah pian. Abah pian tahu. Oke, kai pian tahu. Datu mungkin tahu. Abahnya datu siapa? Tahu lah pian. Nah, karena kada ada budaya mencatat. Kalau kami haba itu budaya turun menurun sudah mencatat. Ulun anak abah ulun anak kai ulun anak datu ulun. Ini sudah dicatat dan dalam hal ini di Indonesia sudah memiliki lembaga yang mulai bahari menjadi rujukan penghimpun semua catatan keluarga. Apa lembaganya? Rabithah Alawiyah. Panjang bagi nasab. Intinya nih jakanya nang kiai nang mengatakan Nabi Habib tuh sekalinya kada keturunan Nabi, keturunan Yahudi. Seandainya ini tuh hidup di zaman Nabi, Nabi menyambat nasab sidin. Aku Muhammad, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, terus sambat Nabi. Ujar nang kiai itu, mana buktinya Adnan bisa anak Ma'at, kitab sejamannya mana? Kada ada kitab sejamannya. Ini orang sudah internal turun menurun. Ingat, ikam abah ikam ini ikam mulai bahari. Kada kawa berarti ikam kada keturunan Adnan. Sudah habis dapat Sayyidina Umar hilang kepala di sana, awak di situ. Nggak ada kayak itu orang internal rumah tangga aja tahu siapa abahnya, dihafal diingat dan kesaksian setempat pun tahu kenal.
Ini menyoal nasab yang di Yaman. Ini jangan pernah ke Yaman, langsung investigasi. Betakon orang-orang Yaman yang hidup di situ. Bujurkah ini ternyata berdusta? Kayak itu orang yang belajar ini duduk di meja, malu membatalkan nasab orang yang ada di Yaman tuh. Kada pintar. Wa ummuhu, adapun ibu Nabi Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zura bin Kilab dan seterusnya. Jadi nasab ibu Nabi dan abah Nabi itu berjumpa di Kilab. Abah Nabi tadi itu dari Kilab bisa anak Qusay. Adapun ibu Nabi Siti Aminah dari Kilab bisa anak Zuhrah. Zuhrah dan Qusay beding sana. Nah, jadi sepupu berapa kali Nabi itu? Kita hitung. Dari Kilab tuh. Kilab bisa anak Qusay, bisa anak Zuhrah. Berarti Qusay dan Zuhrah apa Qusay dan Zuhrah tuh? Beding sana. Qusay bisa anak Abdul Manaf, Zuhrah bisa anak Abdul Manaf, sama bising anak dengarane Abdul Manaf. Ada dua Abdul Manaf. Berarti Abdul Manaf anak Qusay, Abdul Manaf anak Zuhrah ini bapak sepupu sekali. Oke. Abdul Manaf pertama dari jalur Abah bisa anak Hashim. Abdul Manaf bisa anak Wahab. Wahab dan Hashim berarti sepupu berapa kali dah? Dua. Hashim bisa anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Wahab bisa anak Aminah. Sederajat. Berarti Abdullah ini mengawini Marina pangkatnya. Paham lah? Abah Nabi itu mengawini Siti Aminah. Siti Aminah itu pangkat Marina bagi Abdullah. Apakah boleh? Boleh. Kawin sepupu sekali aja boleh. Pangkatnya aja Marina. Tadi kan Abdul Manaf dan Abdul Manaf sepupu sekali. Hashim dan Wahab sepupu dua kali. Aminah dan Abdul Muttalib sepupu tiga kali. Nah, berarti Abdul Muttalib bisa anak Abdullah. Abdullah ini pangkatnya kamanakan dari Siti Aminah. Tapi bisa jadi sejajar umurnya. Kenapa sejajar? Kadang nasab ini ada nang anak paling anom, anak paling tua, beda. Ini ibaratnya ada dua beding sanak. Dua beding sanak ini belum tentu tapa umbai kawinnya. Seikung kawin umur 20, seikung kawin umur 40. Seikung sudah bisi anak umur 20, seikung ini umur 45 nya bisi anak. Kemudian pulang ini sepupu sekali. Nang ini tadi tetuha jauh daripada sepupu sekalinya. Ini pulang sung-sung lagi kawin umur 20. Ini umur 45 pulang kawin. Sehingga ini jalur nasabnya lebih pendek, ini lebih panjang. Nah, itu dipelajari dalam nasab. Paham lah ya? Makanya kadang keturunan Nabi zaman ini ada yang 39, ada yang 43, ulun 39. Ada yang di atas ulun 37 masih hidup. Kenapa? Kadang itu tadi. Ada yang kawin anom, ada yang kawin tua, ada yang bungsu berketurunan. Jelas beda karena ranah umurnya dengan yang anak pertama. Dengan anak bungsu terus. Ada yang 39, ada yang 43, ada yang bahkan generasi 45 wah ini. 45 sampai Nabi SAW. Jadi Siti Aminah itu pangkatnya Marina daripada Sayyidina Abdullah abah Nabi SAW. Sin mata kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kapankah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumul Itsnain. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah. Yaumul Itsnain hari Senin, Ats-tsani asyar min syahri Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ba'da amil fil bi 50 laila 'ala masyhur. Setelah 50 malam setelah tahun gajah. 50 hari setelah amul fil tahun gajah. Jadi Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Pendapat jumhur muktamad ulama. Di Makkah lahir. Di Makkahnya di mana sih dia lahir saat ini nih? Di mana lokasi tempat lahir Nabi?
Lokasi persalinan Siti Aminah itu di mana Nabi lahir? Di Mekah saat ini tuh ada bangunan perpustakaan yang pian betakun lawan gaib, misalnya pian umrah atau haji, alhamdulillah. Takutnya di mana Maulidun Nabi, tempat Nabi lahir, karena ditunjukkan ada bangunan perpustakaan. Ternyata disitulah rumah Sayyidina Abdullah dahulu ketika Nabi lahir. Rumah Siti Aminah zaman dahulu. Walamma balagha 40 sanatan min umrihi syarif. Ketika Rasulullah mencapai umur 40 tahun, nazala alaihi ruhul amin. Turunlah kepadanya roh terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Umur Nabi 40, malaikat Jibril pun turun kepada beliau. Wa ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, dan kemudian Allah lantik sebagai nabi dan rasul, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang bagi alam semesta. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'da bi'tsa 13 sanah. Nabi setelah umur 40 diangkat dan dilantik menjadi rasul. Nabi berdomisili tetap di Mekah setelah diangkat itu selama 13 tahun. Jadi sampai Nabi umur 53 Nabi tetap di Mekah. Tsumma hajara ila Madinah. Kemudian ketika Nabi berumur 53-an, hanya hijrah ke Madinah. Wa aqama biha asyra sinin, dan bermukim sawat di Madinah 10 tahun. Namun 10 tahun ini di Madinah, disinilah kejayaan Islam berkembang luar biasa. Jadi Nabi itu di Mekah seumur hidup. Ada melakukan perjalanan sampai negeri Syam, berdagang, tapi besar lahir sampai tuanya Nabi umur 53 itu di Makkah. Lalu umur 53 tadi hijrah ke Madinah. 10 tahun jadi Madinah, wafat meninggal dunia. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Nabi pun wafat di kota Madinah sana 11 min hijrah, tahun ke-11 dari selepas hijrah. Wa dufina biha, dan dikuburkan di Madinah. Wa umruhu 63 sanah, dan umur beliau ketika itu 63 tahun. 63 hitungan kalender Hijriyah. Umur pian saat ini hitungan Masehi beda dengan hitungan Hijri. Coba dihitung. Selisih jauh kadang. Umur 63 secara hitungan Hijriyah beda dengan umur 63 hitungan Masehi. Ada selisihnya. Coba kita pian cari itu. Intinya hitungan 63 ini hitungan kalender Hijriyah. Wa huwa hayyun bi qabrihi yasma' salata musallin wa salama musallimin alaih. Fa'anhu sallallahu alaihi wasallam haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih. Beliau itu hakikatnya hidup di dalam kuburnya. Apa dalilnya Nabi hidup dalam kubur? Banyak. Yasma' salatal musallin. Beliau itu di kubur mendengar salawat orang-orang yang bersalawat kepada beliau. Wassalama musallimin, dan mendengar ucapan salam yang dikumandangkan pada beliau. Fa'anhu, satu riwayat Nabi pernah berucap, haitsuma kuntum fasallu alayya. Dimanapun kalian berada, salawatlah kepadaku, ujar Nabi. Fa inna salatakum tablughuni. Karena sesungguhnya salawat kalian tablughuni, sampai kepadaku. Ini satu dari sekian banyak dalil Nabi itu hidup di kuburnya. Tapi berbeda dengan cara hidupnya manusia. Kalau hidup dalam artian hidup normal manusia, makan, minum, istirahat, guring, aktivitas, gerak. Hayah hidup dengan bentuk yang lain. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yawmil azhar, fa inna salatakum tu'radu alayya. Di riwayat lain Nabi bersabda, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di malam yang terang benderang, yaitu malam Jumat. Wal yaumil azhar, dan malam yang azhar, terang.
berkilau. Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena sesungguhnya salawat kalian itu ditampayakan kepadaku. Dalil Nabi hidup. Tu'rad, ditampayakan kepada Nabi. Berarti Nabi melihat di kubur beliau. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pula, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang mengucap salam kepadaku, ujar Nabi, baik di depan kubur sidin langsung atau mengucap salam ketika kita tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, illa raddallahu alayya ruhi, mengecualikan Allah akan mengembalikan rohku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa membalas ucapan salamnya. Dan banyak dalil-dalil lain, hadis-hadis sahih yang menunjukkan Nabi hayyun fi qabri, hidup di alam barzakh, mengetahui keadaan umat, yang mengucap salam, yang berselawat ditampayakan kepada sidin sabara beratan. Sin kam auladuhu sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini membawa kemanfaatan, diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, mengetahui dalil-dalil yang memang harus standarnya kita ketahui, sehingga menjadi seorang muslim yang cerdas, yang faham dengan perkara agamanya seorang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan garama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nabba kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir istur anta akram man satar, wa salatullahi takshal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin bihi linnasi shifa, wa ala al-alil kirami syurafa, wa ala sabil masabihil ghurar, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.